Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran jarak jauh atau pelajaran daring. Kali ini kita semua akan belajar yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai berita seputar Indonesia atau teks berita. Sebelum kita memulai pada pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pertemuan kali ini kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, serta kemanfaatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin sudah ada yang kenal dan mungkin masih belum ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saik Badawi, boleh dipanggil Pak Saik. Ya. Langsung saja, yaitu mengenai teks berita. Mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu apa yang disebut teks berita. Teks berita merupakan sebuah informasi atau melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Misal contohnya kayak kecelakaan atau rumah kebakaran atau dan lain sebagainya. Teks berita atau berita biasanya disiarkan melalui media seperti televisi, radio, kayak ditulis di koran, majalah, dan internet. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi kalian membaca atau melihat sebuah berita. Tujuan teks berita adalah sebagai penyampai pesan atau komunikatif yang berarti untuk memberikan berita kepada pembaca atau penonton dan pendengar. Sambil dibuka LKS-nya yaitu halaman 3. Ciri-ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik. Berpengaruh bagi masyarakat luas, melibatkan waktu dan kronologi kejadian, objektif, serta menggunakan bahasa baku. Sebuah teks berita harus berisi fakta, namun tidak semuanya berita itu fakta atau fakta dapat diangkat menjadi berita. Dalam proses pemahaman sebuah berita, di dalamnya harus memahami unsur-unsur yang sedang terjadi. Nah, kalian harus mengetahui unsur-unsur teks berita. Yang pertama yaitu what. Nah, ini apa, who siapa, we mengapa, when kapan, where di mana, who bagaimana. Apa yang sedang terjadi, who siapa yang sedang terjadi, mengapa berita atau informasi itu bisa terjadi, kapan berita itu terjadi, di mana biasanya terletak pada lokasi di mana peristiwa itu terjadi, dan yang terakhir bagaimana kejadian itu terjadi. Kalian harus mengetahui atau memahami unsur-unsur teks berita atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini istilah dari bahasa Indonesianya. Selanjutnya yaitu
Dibuka halaman LKS halaman 4, yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Kegiatan ini yaitu meringkas diperlukan untuk memudahkan dalam memahami suatu teks berita. Biar tidak menghemat atau bisa menghemat waktu dalam membacanya. Meringkas sama halnya dengan membuat kesimpulan dalam berita tersebut. Jadi kali ini kalian akan belajar meringkas dan menyimpulkan teks berita. Ringkas berita, ringkasan diartikan sebagai penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk pendek atau dalam bentuk singkat dan efektif. Meringkas sebuah berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Jadi diambil atau bisa diambil pokok-pokoknya, inti-inti dari berita tersebut. Adapun cara yang perlu dilakukan untuk meringkas teks berita, yang pertama yaitu kalian harus membacanya berita tersebut, atau kalian harus mendengarnya dalam berita tersebut. Setelah kalian mendengar dan kalian sudah memahami sebuah berita tersebut, kemudian kalian mencatat pokok-pokok berita. Nah, ini diperlukan karena kalian biar tidak lupa pokok-pokok berita tersebut, hal yang paling penting, hal yang terpenting dalam berita tersebut. Kemudian membuat ringkasan berita tersebut. Nah, supaya dalam membaca atau memahami isi teks berita tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua atau poin yang nomor 2, menyimpulkan isi berita. Dalam menyimpulkan, kalian dapat menyimpulkan berita yang telah kalian baca dan kalian dengar. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks berita. Yang pertama, kalian mendengarkan atau membacanya. Kemudian kalian menentukan unsur-unsur berita. Nah, yang sudah Bapak jelaskan tadi seperti unsur-unsur teks berita, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kalian harus mengetahui unsur-unsur teks berita tersebut. Kemudian kalian membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur teks berita yang sudah ditemukan. Setelah kalian menyimpulkan, kalian bisa menanggapi, atau poin yang ketiga, tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan terhadap berita dapat diberikan pada seluruh aspek berita seperti isi, unsur berita, bahasa, gaya penulisan berita, dan sebagainya. Tiga aspek dalam tulisan tersebut adalah aspek tulisan, ejaan, aspek substansi atau isi, dan aspek penyajian berita. Cara mengemukakan tanggapan. Nah, cara mengemukakan tanggapan sebuah teks berita. Yang pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang poin yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Dan yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan berita lain. Berarti tidak boleh mengulangi atau copy paste. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Harus mempertimbangkan, harus menggunakan bahasa yang sopan santun. Itu perlu karena kalian siswa madrasah yang terkenal dengan agamanya. Tanggapan dalam berita dapat berupa persetujuan, penolakan atau sanggahan, dan saran atau solusi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu yang poin A, bisa dilihat halaman 4, yaitu yang paling bawah, persetujuan. Tanggapan yang kita berikan terhadap artikel atau berita informasi harus sesuai dengan hati dan pikiran kita. Tidak boleh menggunakan pikiran orang lain atau nyontek punya orang lain. Yang kedua, yang B, sanggahan atau penolakan.
Sanggahan ini berisi ketidaksetujuan kita terhadap solusi atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu saran adalah salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa dan struktur informasi yang diterima. Pada pertemuan kali ini mungkin kalian bisa membacanya lagi atau belajar di rumah lagi supaya kalian bisa lebih memahami mengenai teks berita dan unsur-unsur berita, ringkasan berita dan tanggapan sebuah berita. Sebelum Bapak menutup pada pelajaran atau mengakhiri pada pelajaran kali ini, kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.